Ya, saudara, sesi yang kedua akan lebih banyak berintonasi apologetik. Artinya kita akan melihat sejumlah ajaran yang menyimpang, ajaran sesat, khususnya dalam kaitan dengan kristologi, dalam kaitan dengan pribadi Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ajaran-ajaran ini seringkali kita adopsi tanpa kita tahu bahwa itu ajaran yang salah. Terutama karena pertama kita tidak benar-benar paham Tuhan Yesus itu siapa, dan kita tidak mengerti baik ajaran iman Kristen tentang Tuhan Yesus, dan juga karena kita tidak pernah diperlengkapi dengan pengetahuan mengenai ajaran sesat. Jadi kita perlu tahu ini bukan untuk mencari-cari masalah dengan orang, tapi untuk self protection, ya, untuk perlindungan diri. Jadi kalau saudara ketemu dengan seseorang, termasuk ketemu dengan pendeta atau pengkhotbah atau teologian yang mengajarkan ajaran-ajaran semacam ini, saudara sudah tahu bahwa ini ajaran yang salah. Dan saudara sebagai orang Kristen, saudara jangan membuka telinga kepada ajaran-ajaran ini. Seperti sesi yang pertama, saya terutama akan membahas dari surat-surat Paulus, karena saudara harus tahu bahwa pemikir Kristen yang pertama dan yang terbesar adalah di Apostel Paul. Bahkan saudara gereja Anglikan, ya, tokoh teolog ahli perjanjian baru yang sangat besar dari Inggris, ahli dalam Pauline Theologian saat ini adalah N.T. Wright. Dia Archbishop dulu di Inggris, ya, juga mengatakan bahwa sebenarnya yang pertama kali mengajari dunia ini tentang teologi, melakukan refleksi teologi, adalah di Apostel Paul. Memang sebelum Paulus istilah teologi itu sudah digunakan oleh para filsuf Yunani dan orang-orang sebelumnya, tapi mereka tidak doing teologi seperti yang dilakukan Paulus, merefleksikan ajaran Yesus, menarik implikasi-implikasinya, kemudian mendalami kandungan-kandungan konseptualnya, dan kemudian mengajarkan itu sebagai satu body of knowledge. Itu teologi, ya. Jadi teologi itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali, dan orang pertama yang memprakarsai itu, bisa dibilang begitu, di dalam sejarah adalah di Apostel Paul. Memang sebelumnya ada seorang Yahudi yang lain yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Minta maaf saya naikkan lengan baju, ya. Dipengaruhi oleh filsafat Yunani, namanya Philo of Alexandria. Philo of Alexandria itu sejaman dengan Tuhan Yesus. Yesus hidup di Palestina. Ingat, saya sebut Palestina bukan Palestina yang sekarang, ya. Pada masa itu abad pertama, Yerusalem dan sekitarnya itu disebut Palestina. Di Palestina pada masa itu, sementara Philo of Alexandria di Mesir, di Alexandria Mesir, dan dia menulis sejumlah tulisan, tapi tulisan-tulisan itu bisa disebut lebih bersifat filsafat ketimbang teologi. Nah, kalau Paulus itu memang dia murni menulis, dan dari situ kita ketemu teologi yang sangat deep sekali. Meskipun kita harus kasih catatan, Paulus itu tidak nulis semata-mata untuk berteologi, tapi dia nulis sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala. Nah, ini orang hebat luar biasa, ya. Dia nulis surat penggembalaan, tapi sampai dengan hari ini pemikir-pemikir agung di dalam sejarah barat, sejarah kekristenan, itu terutama dipengaruhi oleh di Apostel Paul. Agustinus, kemudian Thomas Aquinas, kemudian para reformator seperti Martin Luther yang mengatakan doktrin justification by faith adalah engsel yang di atasnya gereja itu jatuh dan berdiri. Kemudian Calvin bicara tentang predestinasi, anugerah Allah dan lain sebagainya. Waktu reformasi muncul, orang menggunakan istilah rediscovery of Pauline theology, ya, penemuan kembali teologi Paulus. Dan Karl Barth, banyak sekali tokoh-tokoh besar yang mempengaruhi teologi termasuk politik, sosial, ekonomi, itu dipengaruhi oleh Rasul Paulus.
Jadi ini tokoh yang sangat besar sekali, tokoh Kristen yang terbesar. Nah, jadi kita akan bahas secara khusus tentang Paulus dalam kaitan dengan apa yang disebut dengan sound doctrine. Sound doctrine itu ajaran yang sehat, ajaran yang benar, dan juga kita akan kaitkan itu dengan ajaran-ajaran sesat terkait dengan kristologi atau tentang Tuhan Yesus. Kristologi itu berarti doktrin tentang Tuhan Yesus, doktrin tentang Kristus. Kita mulai dari yang pertama. Kita mana ini? Tidak bisa? Ya, oke. Istilah ajaran yang sehat atau sound doctrine, ajaran yang sehat, hugiainose didaskalia. Mata saya juga udah kabur ya. Dengan ajaran yang sehat itu muncul berulang kali di dalam surat-surat Paulus. Kita lihat dulu data-datanya, kemudian nanti saya jelaskan ya. Ini di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, terutama di ayat yang ke-10. Jadi ajaran yang sehat itu apa? Di dalam teks itu dijelaskan, ajaran yang sehat itu berdasarkan the gospel of God, Injil Allah. Jadi Injil itu bukan hasil filsafat manusia, pikiran manusia, tapi berasal dari Allah. Injil Allah dan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia serta telah dipercayakan kepadaku. Itu Paulus bicara tentang sound doctrine-nya, ajaran yang sehat. Kemudian di dalam 1 Timotius pasal 4, Paulus kembali lagi bicara tentang ajaran yang sehat. Sebenarnya diterjemahkan dengan ajaran yang sehat sama seperti teks sebelumnya, tapi di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata yang berbeda, tes, kales, didaskalia. Kales itu berarti ajaran yang bagus ya, yang jadi ajaran yang indah. Jadi ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang indah. Saudara, kalau saudara mengajar atau saudara mendengarkan khotbah atau mendengarkan pengajaran dan saudara tidak bisa sense the beauty of the teaching, saudara tidak bisa merasakan keindahan dari ajaran itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan saudara tidak nyimak, atau kemungkinan yang ngajar itu salah. Because saya kasih tahu saudara, Tuhan itu adalah sumber keindahan. Semua yang bagus-bagus di dalam dunia ini kemudian kita lihat dan kita admire. Apakah itu manusia, lawan jenis, laki-laki, perempuan, wah ganteng, cantik, atau arsitektur, atau alam, atau lukisan, atau seni, atau musik, atau apa saja, semua yang beautiful di dalam dunia ini, itu source-nya dari mana? Source-nya dari Tuhan. Tuhan itu adalah the source of beauty ya, sumber kecantikan, sumber keindahan. Jadi teaching, firman, makanya kalau saudara baca Mazmur terpanjang di dalam Alkitab, Mazmur 119, itu bicara tentang Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu manis bagai madu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, sangat beautiful sekali. Jadi terus di dalam Mazmur pasal 119 juga dikatakan, singkapkanlah mataku ya Tuhan, supaya aku dapat melihat keindahan Taurat-Mu. Jadi yang pertama, menurut ayat itu, firman Tuhan itu beautiful. Itu sebabnya pemazmur berdoa, buka mata saya, singkapkan mata saya, berikan saya iluminasi, pencerahan, supaya apa yang menyelubungi mata saya ini itu bisa tersingkap dan saya bisa melihat keindahan Taurat Tuhan. Dan yang kedua, ketidakmampuan kita dari diri kita sendiri untuk bisa melihat, untuk bisa sense keindahan itu, kecuali kalau ada anugerah Tuhan. Itu sebabnya untuk melihat keindahan Tuhan, kita perlu anugerah Tuhan.
Nah, makanya di dalam setiap acara gereja, khotbah dan lain sebagainya, kita harus berdoa terlebih dahulu, merendahkan diri dan meminta bijaksana dari Tuhan, supaya Tuhan menyingkapkan bagi kita, singkapkanlah mataku supaya aku dapat melihat keindahan Tauratmu. Jadi pengajaran Kristen itu adalah sesuatu yang sangat beautiful, dan itulah sebabnya orang-orang yang berakar di dalam firman Tuhan itu dapat semakin lama semakin mencintai Tuhan, karena mereka semakin melihat bahwa tidak ada yang jauh lebih beautiful daripada Tuhan itu sendiri. Semua yang kita lihat yang bagus-bagus, indah di dalam dunia ini, itu kalah, tidak ada bandingannya dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber dari keindahan, sumber dari beauty, ya. Nah, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Paulus menyebut doktrin itu sesuatu yang indah, doktrin yang indah. Kemudian yang berikut, perkataan yang sehat. Jadi dia menggunakan istilah logois. Logois itu perkataan, tapi bisa juga digunakan dalam arti doktrin, ya, digunakan dalam arti ajaran. Perkataan yang sehat, kata bahasa Yunani yang sama, sehat yang tadi sudah digunakan. Kemudian Paulus juga menggunakan istilah yang sama, ajaran yang sehat, diterjemahkan yang di atas itu diterjemahkan dengan ajaran, tapi sebenarnya kata bahasa Yunaninya kan logon, bentuk akusatif jamak yang berarti perkataan-perkataan yang sehat. Kemudian di bawah itu harta yang indah. Saudara perhatikan. Jadi metafora-metafora yang digunakan untuk bicara tentang doktrin, bicara tentang ajaran, bicara tentang the gospel, itu metafora-metafora yang dikaitkan dengan keindahan, dikaitkan dengan sesuatu yang beautiful. Harta yang indah, dan dikaitkan dengan sesuatu yang berharga yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itu Paulus bicara tentang ajaran yang sehat di situ, ya. Kemudian di Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, ini teks yang menarik, saudara-saudara, karena di dalam teks ini Paulus memberikan nasihat kepada gembala di Kreta untuk memilih dan menetapkan para penatua. Nah, kalau saudara baca Perjanjian Baru, ini catatan kaki saja, saudara akan ketemu dua istilah yang berbeda tapi sebenarnya merujuk kepada jabatan yang sama. Di dalam surat 1 Timotius, Paulus bicara tentang para episkopos, yang hari ini orang terjemahkan dengan bishop atau dengan uskup. Nah, istilah itu, saudara-saudara, di dalam Perjanjian Baru memang berbeda dengan satu istilah lagi, yaitu presbyteros, dalam bentuk jamaknya presbyteroi, yang biasanya diterjemahkan dengan elders, para penatua, atau yang sekarang orang sebut presbyters. Nah, banyak orang berpikir bahwa karena istilahnya beda, maka itu merujuk kepada dua jabatan yang berbeda. Banyak orang berpikir begitu, terutama kalau saudara dipengaruhi oleh sistem pemerintahan gereja dari Katolik Roma yang disebut dengan monoepiskopalian. Jadi episkopalian itu berarti pemimpin tertinggi itu kan episkoposnya, bisopnya, kemudian nanti ada para penatua sebagai jabatan tersendiri, kemudian ada para diaken. Jadi three office view, pandangan mengenai ada 3 jabatan. Nah, Perjanjian Baru sebenarnya tidak mengajarkan 3 jabatan, tapi 2 jabatan. Episkopos dan presbyteros itu sebutan yang berbeda, bicara tentang office yang sama, jabatan yang sama. Karena di dalam Titus, saudara perhatikan di ayat yang ke-5, dia bicara tentang para penatua, presbyteroi, para penatua. Tapi kemudian di ayat yang ke-7, istilah pengatur rumah Allah di situ, itu di dalam bahasa Yunaninya episkopos.
Artinya dua istilah itu digunakan interchangeable ya, digunakan secara bergantian untuk bicara tentang office yang sama, jabatan yang sama. Dan saya bisa buktikan dengan teks yang lain. Misalnya Kisah Rasul pasal 20, perjumpaan antara Paulus dengan para penatua dari Efesus. Kisah Rasul pasal 20. Kalau saudara baca di dalam teks itu kan para penatua kan? Tapi Paulus sebut mereka juga sebagai episkopos. Jadi para penatua adalah episkopos dan episkopos adalah penatua. Itu sederhananya itu begitu. Dan itu bukan pandangan saya sendiri atau pandangan eksentrik saya sendiri. Bapak gereja yang sangat terkenal yang tadi saya sudah kutip ya, Yohanes Chrysostomus. Tadi saya sudah kutip bagi saudara-saudara, mengatakan bahwa kenapa dua istilah itu berbeda untuk office yang sama. Karena istilah presbyteros itu digunakan untuk mengindikasikan usianya. Makanya kadang-kadang bukan hanya diterjemahkan dengan penatua, tapi diterjemahkan dengan tua-tua. Karena orang-orang yang menjabat jabatan itu biasanya mereka sudah tidak muda lagi. Makanya disebut penatua atau tua-tua. Sementara untuk mengindikasikan ofisnya, jabatannya, dipakai istilah penilik atau episkopos, atau yang diterjemahkan di dalam Titus itu pengatur rumah Allah. Jadi kenapa istilahnya beda? Yang satu digunakan untuk mengindikasikan dia bukan orang yang masih muda, tapi orang yang usianya sudah cukup. Dan untuk mengindikasikan tugasnya apa? Tugasnya sebagai penilik, sebagai pengatur rumah Allah, maka dipakai istilah episkopos, bicara tentang jabatan yang satu dan sama. Nah, saya tidak mengatakan, jangan salah paham, saya tidak mengatakan bahwa kalau saudara menggunakan jabatan uskup sebagai jabatan sendiri salah. Saya tidak bilang begitu. Karena kita belajar dari sejarah abad kedua, terutama di Syria, di Antioquia, Ignatius itu juga disebut sebagai uskup. Nah, kenapa gereja pada abad kedua mulai merasa penting untuk punya uskup sebagai top leadernya di dalam gereja? Jadi selain ada para penatua, tapi juga ada ruling bishopnya ya, ada uskup yang memerintah sebagai deannya, sebagai ketuanya. Why? Karena muncul para pengajar sesat. Praktisnya itu begini, kalau muncul ajaran sesat di gereja, kemudian kepemimpinan itu kolektif, kita harus putuskan itu rapatnya itu bertubi-tubi. Tapi kalau you mau cepat supaya menangani, no, saya putuskan ini sesat, ini sesat, keputusan satu orang, maka itu sangat efektif. Jadi ada nilai pragmatismenya. Itu sebabnya sejak abad kedua mulai muncul uskup itu sebagai jabatan tersendiri. Jadi saya melihat itu sebagai perkembangan atas hikmat dari Roh Kudus untuk situasi yang khusus. Khususnya abad kedua sampai abad kelima itu kan banyak sekali ajaran sesat, terutama gnostisisme itu, wah sangat hebat sekali. Saudara kalau studi Perjanjian Baru, saudara tahu ada yang namanya Nag Hammadi Library, itu puluhan gospel, Injil Maria, Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Rahasia Markus, Injil Petrus, macam-macam yang kemudian dijual oleh Dan Brown dalam The Da Vinci Code, bahwa Yesus menikah, kemudian Yesus mencium Maria pada bibirnya dan lain sebagainya. Saudara tahu itu dari mana? Dari Injil-Injil Gnostik itu. Itu suasana yang kacau sekali. Makanya tokoh-tokoh gereja yang hidup pada masa itu disebut sebagai church fathers, bapak-bapak gereja, karena mereka ada di waktu periode yang sangat signifikan sekali menentukan kekristenan ini ada atau tidak ada. Kalau you menyerah terhadap gnostisism, hari ini kita tidak ada loh, kita tidak ada. Mereka ada di situasi yang sangat kritikal sekali, dan peran dari para bishop itu, para uskup itu memang sangat penting sekali. Dan ketika mereka angkat uskup, itu tujuannya adalah untuk melawan ajaran sesat. Nah, tadi you ingat ya, Perjanjian Baru, uskup dan penatua itu sebenarnya jabatan yang sama. Tapi karena perkembangan situasi spesifik di kemudian hari, gereja merasa perlu, oke, kita pisahkan ini menjadi satu jabatan tersendiri.
Jadi bukan soal benar dan salahnya, tapi soal kegunaannya di dalam situasi pada masa itu. Tapi ada satu hal yang penting yang saya mau garis bawahi di sini. Setiap kali gereja di sepanjang sejarah mengangkat pemimpin gereja sebagai top leadernya, itu tujuannya bukan hanya untuk mengajarkan firman, tapi tujuan paling signifikannya adalah melawan ajaran sesat. Jadi tugas hamba Tuhan, tugas pendeta itu bukan hanya mengajarkan firman, tapi juga melawan ajaran sesat, memastikan bahwa sound doktrin ini, perkataan yang benar ini, ajaran yang benar ini, itu tetap terpelihara. Seperti yang tadi, memastikan dia punya fungsi sebagai pilar dan fondasi dari gereja. Jadi itu tugas hamba Tuhan, bukan hanya mengajarkan yang benar, tapi juga yang menyatakan yang salah itu sebagai salah, menyatakan ajaran sesat sebagai ajaran sesat, dan dengan demikian dia menetapkan boundaries, menetapkan ruang lingkup. Oke, kamu mau jadi jemaat saya, ini boundariesnya, tidak boleh keluar dari sini. Kalau kamu keluar dari sini, saya tidak lagi bertanggung jawab atas imanmu, tidak lagi bertanggung jawab atas spiritualitimu dan lain sebagainya. Itu tugas hamba Tuhan. Dan karena itu kita perlu mengerti baik-baik supaya kita dapat menjalankan tugas itu, termasuk jemaat juga. Karena ini era media sosial begini, jauh lebih banyak akses media daripada dengar khotbah pendeta, bukan? Dan di media itu kan siapa saja bisa ngomong apa saja. Yang penting dia rajin ngomong, dan yang penting dia rajin ngomong, dan yang penting dia asik dan memukau. Soal benar dan salah itu kan urusan belakang itu. Jadi ini kita harus baik-baik memperlengkapi diri supaya jangan digoncangkan oleh arus zaman ini. Ajaran yang sehat, satu kali lagi dikemukakan di dalam Titus pasal 1 ayat 15 sampai dengan pasal 2 ayat yang pertama. Jadi terus menerus Paulus menggunakan istilah ini. Nah, jadi di dalam surat-surat Paulus itu ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang sesuai dengan ajaran para rasul, artinya harus apostolik. Dan ajaran yang apostolik itu harus ajaran yang berdasarkan ajaran Tuhan Yesus. Dan ajaran yang berdasarkan ajaran Tuhan Yesus itu dijadikan sebagai panduan untuk hidup. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat menarik, kontribusi dari kekristenan. Profesor Larry Hurtado dari University of Edinburgh di Scotland menulis satu buku yang sangat bagus sekali, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu kira-kira berarti destroyer of the gods, penghancur para dewa. Nah, siapa yang menjadi penghancur para dewa? Christianity. Saudara tahu, hanya butuh 400 tahun, negara adik kuasa terbesar di dalam sejarah namanya Romawi dikuasai oleh kekristenan. Itu waktu yang singkat loh itu, 400 tahun. Karena pada abad keempat, even tidak sampai 400 tahun. Karena tahun 312 Konstantinus bertobat. Kemudian tahun 313 melalui Edik Milano, dia menetapkan kekristenan sebagai religio licita, agama yang resmi. Sebelumnya kan kekristenan dianiaya terus itu. Kemudian tahun 380 Kaisar Theodosius menetapkan kekristenan sebagai agama negara. Dan setelah itu kekristenan menguasai kekaisaran Romawi. Bahkan saudara tahu kita punya 7 konsili oikumenis di dalam sejarah. 7 konsili itu dikonvok. Konvok itu berarti pihak yang inisiator memanggil para bisop, uskup untuk rapat, untuk bersidang. Yang menjadi konvokernya itu adalah Kaisar Romawi. Jadi tidak sampai 400 tahun kekaisaran Romawi disapu bersih oleh kekristenan. Itu bukan istilah saya malah, itu istilah dari seorang profesor agnostik namanya Bart Ehrman. The Triumph of Christianity, ya, kemenangan kekristenan. Bagaimana sebuah agama terlarang menyapu bersih kekaisaran Romawi. Itu istilah dari Bart Ehrman. Jadi dari agama terlarang, forbidden religion,
menjadi agama yang menyapu bersih kekaisaran Romawi. Itu sesuatu yang sangat hebat loh itu. 400 tahun dan negara kekaisaran maha raksasa di dunia ya. Waktu itu kan Romawi disebut sebagai penguasa dunia. Disapu bersih oleh kekristenan. Tidak sampai 400 tahun. Nah, kalau saudara perhatikan ada sesuatu hal yang menarik. Hari ini kalau kita khotbah, maka saudara expect bahwa selain mengajarkan doktrin, ada eksegesis, ada teologinya, tapi juga ada nasihat praktiknya, bukan? Nasihat praktisnya, bukan? Jadi harus ada aplikasinya. Itu istilah sederhananya begitu. Pada abad pertama orang tidak pikir begitu. Kalau orang itu pergi kepada imam di kuil, dia tidak pergi untuk minta nasihat tentang bagaimana dia hidup. Jadi agama dan etika itu dua sphere, dua wilayah yang berbeda. Bukan hanya berbeda tapi dipisahkan. Jadi kalau you butuh panduan untuk bagaimana mengorbankan seekor kerbau, you pergi cari imam. Kalau you butuh panduan bagaimana bangun altar di kamarmu atau di rumahmu, mereka pada masa itu dewanya itu bukan hanya di kuil, tapi di setiap ruangan itu ada dewanya. Jadi ada dewa di ruang tamu, ada dewa di dapur, ada dewa di kamar tidur. Yes, itu sudah ada studinya dari para ahli perjanjian baru. Misalnya Larry Hurtado. Dan Larry Hurtado mengatakan bahwa kalau orang itu mau dapat petunjuk tentang ritual, maka dia pergi cari priest, cari imam. Tapi kalau dia mau tahu bagaimana dia misalnya menasihati anaknya atau membutuhkan masukan terkait dengan problem hidup, yang dia cari itu bukan imam, tapi yang dia cari adalah filsuf. Jadi saudara lihat, etika itu masuk dalam wilayah filsafat. Sedangkan agama itu hanya ngurus liturgi, ngurus ritual, ngurus bagaimana mempersembahkan korban, bangun altar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu kekristenan muncul, saudara baca di 1 Timotius, awasilah ajaranmu dan awasilah hidupmu. Saudara lihat, dibedakan tapi tidak dipisahkan. Ajaran dan daily life itu memang dua hal yang berbeda, tapi tidak dipisahkan. Seperti dua sisi dari satu koin, satu mata uang. Itu kekristenan. Dan itulah sebabnya sampai dengan sekarang membentuk mindset semua orang di dalam dunia ini. You kalau ngomong dengan siapa saja, agamanya apa, partai politiknya apa, latar belakang sosial budayanya apa, pendidikannya apa, dia selalu akan gunakan standar itu. Yes, kamu ngomong benar, tapi hidupmu bagaimana? You lihat, kebenaran dan kehidupan saat ini itu dipandang sebagai dua hal yang berbeda tapi tidak boleh dipisahkan. You pikir itu dapat dari mana? Itu warisan kekristenan. Before Christianity orang tidak mikir begitu. Kalau saya mau hidup, saya cari filsuf. Kalau saya mau mempersembahkan korban, saya cari imam. Dua wilayah yang bukan hanya berbeda tapi dipisahkan. Tidak satu dan sama, tidak di ruangan yang sama. Kekristenan mewariskan kepada dunia ini, mengatakan kepada dunia ini, yes, harus mengajarkan kebenaran, yes. Tidak boleh mengajarkan yang salah, yes. Tapi kebenaran itu tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang abstrak. Tidak boleh hanya menjadi konsep yang abstrak. Itu harus dihidupi dan berbuah menjadi kehidupan yang nyata di dalam hidupmu. Dan orang pertama yang ngomong begitu itu apa? Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dan dia belajar itu dari Tuhan Yesus. Saudara, inti dari kritik Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi itu apa? Kamu ngajarnya itu bagus, tapi hidupmu tidak begitu. Makanya Yesus bilang, ikuti ajaran mereka, tapi jangan ikuti hidup mereka. Presupposisinya apa? Ajaran dan kehidupan tidak boleh ada kontradiksi. Itu presupposisinya. Itu warisan kekristenan. Sebelum itu tidak ada orang mikir begitu. Tidak ada orang mikir begitu. Dan bukan hanya itu, kita bisa bikin daftarnya menjadi sangat panjang sekali ya. Misalnya pedofilia. Saudara tahu pedofilia? Hari ini kan kita jijik sekali ya. Pedofilia itu ya, ketertarikan dan praktik seksual terhadap anak di bawah usia itu ya. Itu kita jijik sekali kan. Tapi di dalam dunia Romawi itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar.
bukan hanya terhadap anak laki-laki, tapi juga terhadap anak perempuan. Dan kalau anak perempuannya itu lahir, kalau misalnya anaknya lahir, kemudian anaknya tidak disukai oleh papanya, dia akan, misalnya kita punya bukti, ada surat di abad pertama, bunyinya begini. Ini orang dipotret sebagai orang yang romantis, sayang istrinya, sayang keluarganya. Tapi saudara coba cerna apa kata-katanya di dalam surat itu. Dia tulis kepada istrinya, dia sedang cari nafkah di daerah lain. Kemudian dia tulis kepada istrinya yang sedang mengandung, kalau anak itu laki-laki simpan, pelihara. Kalau anak itu perempuan, buang saja. Ini orang yang bagus loh. Pada masa itu dia bukan monster. Dia bukan orang yang bajingan. Pada masa itu dia orang yang bertanggung jawab. Dia rela pergi ke tempat lain bekerja hanya untuk kirim uang kasih keluarganya, kan artinya dia bertanggung jawab, kan? Artinya standar pada masa itu bunuh anak-anak itu bukan sesuatu yang besar. Menjadikan anak-anak sebagai objek seksual itu bukan sesuatu yang besar. Gerakan mana, agama mana yang menghapuskan itu dari dalam kekaisaran Romawi, bahkan menetapkan standar baru di dalam etika peradaban dunia, tidak boleh menjadikan anak-anak sebagai objek seksual, menjadikan mereka untuk memuaskan hawa nafsu bejat seksualmu. Agama mana yang menjadikan itu sebagai standar etika, standar moral dunia saat ini? Christianity. Perbudakan. Saudara tahu perbudakan? Memang di dalam perjanjian baru Yesus dan para rasul tidak pernah against secara frontal perbudakan. Saya sudah tulis tafsiran surat Filemon. Saudara tahu Filemon itu punya budak, Onesimus, melarikan diri ya. Jadi saya teliti tentang hukum Romawi dan juga perbudakan pada masa Romawi. 80% perekonomian Romawi pada masa itu digerakkan oleh para budak. Kalau you against slavery pada masa itu, Romawi collapse. Karena semua yang bekerja di hal-hal yang mendatangkan peningkatan ekonomi itu dikerjakan oleh para budak. Even dokternya Nero itu adalah seorang budak. Nah, singkat cerita, kekristenan meskipun tidak bicara against slavery secara frontal, tapi sudah lihat kategori-kategorinya. Tuan-tuan, kasihilah hamba-hambamu, istilahnya adalah duloi, budak-budakmu. Pada masa itu tidak ada orang kepikir mengasihi budaknya. Budak itu objek, budak itu mesin, alat. Kalau saya tidak suka dengan dia, saya boleh bunuh. Misalnya Pliny di Elder, itu budaknya itu pecahin vasnya, dan dia lagi piara ikan-ikan apa itu, piranha atau apa, yang ikan yang bisa bunuh orang itu. Yes, dia pecahin vasnya, seketika itu dia dorong ke dalam kolam itu, mati dan tidak ada hukumnya. Membunuh budak pada masa itu sama seperti kamu pecahin vas, tidak ada hukumnya. Bahkan budak yang melarikan diri dari tuan, kalau ketangkap dia harus dikasih tanda F, fugitivus, pelarian, dan siapa yang melihat orang pakai tanda F di sini dia boleh bunuh dan tidak ada hukumnya. Itu budak pada abad yang pertama. Sudah tahu perjuangan melawan perbudakan itu dimulai dari mana? Bukan dari agama manapun, but Christianity. Sudah tahu orang-orang seperti John Newton, Amazing Grace, itu pedagang budak yang bertobat. Kemudian Wilhelm Wilberforce pada abad ke-18 memperjuangkan pembebasan para budak, dan sampai hari ini menjadi international law, dilarang perbudakan di dalam hukum internasional. Warisan siapa? Warisan kekristenan. Warisan kekristenan. Jadi you tidak ada di dalam satu agama yang menjadi benalu di dalam dunia ini. You ada di dalam satu agama yang mengubah dunia ini menjadi sebuah dunia yang lebih baik. Itu kekristenan. Jadi waktu para rasul berbicara tentang sound doctrine, ajaran yang sehat, ajaran yang indah, dan lain sebagainya, itu bukan hanya sekadar mereka itu lagi mau berpuisi. Yes, kekristenan itu mengajarkan ajaran yang sehat. Di mana ada ajaran Kristen, masyarakat itu sehat. Di mana ada ajaran Kristen, you bisa sense the beauty of life. You bisa sense itu, keindahan hidup ini. Kamu ingin tinggal di dalam dunia semacam ini kalau ada ajaran kekristenan di situ. Itu Christianity. Makanya kenapa disebut ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang beautiful, ajaran yang indah. Kemudian
standar evaluasi bagi para pemimpin gereja. Artinya, you tetap mempertahankan kelayakan sebagai pemimpin gereja atau tidak, bergantung kamu ajarannya itu masih lurus atau sudah bengkok. Orang-orang seperti Billy Graham ya, yang sangat terkenal itu ya, penginjil yang sangat terkenal, akhir hidupnya mulai agak sedikit longgar, mulai bicara tentang the possibility untuk orang di luar Kristus itu bisa diselamatkan. Itu sayang sekali, sayang sekali. Padahal Tuhan pakai dia luar biasa ya. Jadi konsistensi dan stabilitas untuk memegang teguh ajaran yang sehat itu menjadi standar untuk menilai para pemimpin gereja. Karena secara natural kita ini kan makin usianya bertambah, kita makin pragmatis. Kalau masih muda kan sangat idealis sekali ya, suka yang abstrak, doktrin yang ketat-ketat. Tapi kalau sudah tua itu kita sudah tidak terlalu suka itu natural. Nah itu sebabnya kita harus tetap menjaga stabilitas kesehatan ajaran kita dengan mengingat tentang sound doctrine ya, sound doctrine. Nah tidak berarti bahwa bersikap praktis itu salah, tapi jangan sampai kemudian kita totali kehilangan sound doctrine itu. Standar pengajaran di gereja, gereja itu sehat atau tidak sehat bergantung ajaran yang diajarkan itu ajaran yang sehat atau tidak sehat. Yes, gampang sekali saudara bayangkan itu. Makanan yang saudara makan tiap hari bikin saudara sehat atau tidak kan bergantung makanannya itu sehat atau tidak. Firman itu kan dimetaforakan juga sebagai spiritual food, makanan spiritual. Jadi kalau makanannya tidak sehat, maka otomatis yang kamu konsumsi itu sesuatu yang tidak sehat. Kalau you konsumsi sesuatu yang tidak sehat, mungkin tidak langsung membunuh saudara, tapi perlahan-lahan namun pasti saudara akan mengalami kemunduran spiritual, termasuk bisa mengalami kematian spiritual dan memiliki karakteristik praktis ya. Oke, saya skip saja itu karena saya punya bagian lain yang harus saya kasih lihat kepada saudara. Selain Paulus banyak bicara tentang sound doctrine, Paulus juga banyak bicara tentang ajaran sesat. Nah saudara-saudara, hari ini kita orang Kristen di seluruh dunia hidup dengan pemahaman tentang love, tentang kasih yang palsu. Kita pikir kalau kita mengasihi, maka kita tidak boleh kritik siapapun, kita tidak boleh lawan ajaran manapun. Saya itu seringkali dikirimin pesan, dikomentari, dikasih tahu, Pak Diki jangan tukang cari gara-gara, harus mengasihi orang lain. Saya biasanya jawab, tidak ada ayatnya mengasihi pengajar sesat. Ya, tidak ada ayatnya. Saudara, itu namanya kasih di tempat yang salah. Jadi kasih itu benar, tapi akan menjadi salah kalau saudara taburin di tempat yang salah. Satu kali lagi, kasih itu benar, tapi akan menjadi salah kalau you menabur kasih di tempat yang salah. Ya, jadi Paulus adalah seorang rasul yang besar, dan tentu kita tidak berpikir bahwa Paulus tidak punya kasih ya. Paulus banyak bicara sangat tajam sekali mengenai para pengajar sesat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yaitu sound doctrine. Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis-manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah saudara, kalau tulus itu bagus, tapi kalau saudara tulus sampai mudah ditipu itu tidak bagus. Itu sebabnya butuh ajaran yang sehat. Dan Paulus bilang hindarilah orang-orang semacam ini, jangan bergaul dengan para pengajar sesat. Itu sebabnya gereja menerapkan apa yang disebut dengan ekskomunikasi. Kalau you terlibat dosa yang sangat serius, sudah ditegur, sudah dibimbing, tapi masih ngeyel terus, gereja punya otoritas untuk mengekskomunikasi saudara.
Atau kalau saudara mengajarkan ajaran yang sesat, gereja punya otoritas untuk mengekskomunikasi saudara. Bukan karena kebencian personal, tapi itu adalah mandat dari Tuhan untuk melindungi yang lain supaya jangan terinfeksi dengan sesuatu yang salah atau sesuatu yang menyesatkan. Kemudian Paulus bicara juga tentang merobohkan kubu, kemudian mematahkan siasat orang, merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Para pengajar sesat ini kan membangun ajaran berdasarkan keangkuhan manusia, dan mereka sebenarnya menentang pengenalan akan Allah. Mereka bilang, ayo kenal Allah melalui ajaran kami, tapi sebenarnya ajaran mereka menentang pengenalan akan Allah. Saudara lihat, kalau saudara baca ayat ini, saudara ketemu metafora apa? Gambaran apa? Metafora perang. Saudara lihat istilah apa? Perjuangan, senjata, kemudian perlengkapan, kemudian meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan siasat, merubuhkan setiap kubu. Itu kan istilah-istilah perang itu. Kubu, benteng-benteng, siasat, senjata, istilah perang itu. Nah, dengan menggunakan imagery perang, sebenarnya Paulus ingin nanam kategori di kepala kita. Waktu ada ajaran sesat di dalam gereja atau di sekitar saudara, saudara harus ada di dalam mode perang, ada di dalam suasana perang. You tidak bisa berteletabis dengan pengajar sesat, tidak bisa. Tidak bisa berteletabis dengan pengajar sesat. You cari kasih saya satu teks di dalam Alkitab, Yesus dan para rasul itu, meskipun orang itu sudah ngajar sesat, mereka masih pergi kunjungan ke dia, lalu salam-salamin dia. Tidak ada. Kalau orang itu punya dosa personal, dia dikunjungi, dia dilayani, dan lain sebagainya. Misalnya perempuan yang di sumur itu ya, Yohanes pasal 4, Yesus saja dia ngobrol, bagus-bagus. Tapi dengan para pengajar sesat itu, kamu keturunan ular beludak, kamu serigala berbulu domba. Nanti kita akan lihat Paulus di surat Filipi bahkan menggunakan istilah ini. Ini di 1 Korintus ya. Anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, para penyunat-penyunat palsu. Saudara perhatikan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini kalau pendeta pakai kata ini di mimbar, besok saudara sudah gelisah semua kan? Wah, ini pendeta saya ini kok mulutnya lancar ya? Ini rasul loh ini. You mau bilang Paulus ini mulutnya lancang? Ini di dalam firman Tuhan loh ini. Dan dia bicara tentang para pengajar sesat, dan Paulus bilang waspadalah terhadap it's okay, itu ada di dalam firman Tuhan, tidak apa-apa. Asal saudara jangan pakai itu sebagai kebiasaan. Terhadap anjing-anjing, para pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Itu intoleran bagi orang masa kini ya. Wah, dan juga tidak sopan ini. Impolite ya, tidak sopan ini. Tapi saudara bisa nangkap ya betapa berbahayanya ajaran sesat itu, sehingga Paulus tidak menemukan sedikit pun alasan untuk ngomong yang nice tentang para pengajar sesat. Tidak ada alasannya, tidak ada alasannya. Karena ini bukan lagi soal relasi personal. Ini sudah merupakan garis pemisah. You tidak boleh cross the line. Kalau you cross itu berarti oke. You musuh dan saya berperang melawan kamu. Itu Paulus. Jadi makanya tadi saya bilang pada abad kedua dan seterusnya, dengan melihat semua data ini, kenapa gereja mula-mula itu setiap kali muncul ajaran sesat atau persekusi dan lain sebagainya, yang mereka lakukan pertama itu ngangkat uskup. Artinya mereka ingin bilang begini, oke, Pak Uskup lawan ajaran sesat, kami di belakang Bapak. Kami tidak punya kemampuan seperti Bapak, Bapak yang hajar kami dukung. Sekarang jemaat beda. Kalau pendetanya melawan ajaran sesat, nanti jemaatnya yang lebih rohani dari pendetanya. Pak pendeta itu tidak mengasihi katanya. Jadi sekarang jemaat lebih rohani dari pendeta untuk menasihi pendeta tentang mengasihi. Karena pendetanya melawan ajaran sesat, jemaatnya mikir pendetanya sudah tidak punya kasih. Justru saya mengasihi kamu, maka saya harus melawan dia. Saudara, waktu seorang prajurit ada di medan pertempuran, berhadapan dengan pasukan musuh, dan dia tahu nyawanya mungkin saja akan melayang,
Sebenarnya bukan tentang musuh yang di depan itu, tapi tentang orang-orang yang ada di rumahnya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, supaya mereka bisa tersenyum besok pagi bangun tanpa ada meriam, tanpa ada tembakan peluru, tanpa ada mara bahaya, tanpa ada kematian. Dia harus ada di medan pertempuran itu. Waktu saudara hamba Tuhan ada di medan perdebatan, medan apologetika, melawan para bidat itu, sebenarnya bukan tentang mereka, tapi tentang domba-domba Kristus ini. Dan domba-domba ini sekarang jauh lebih pintar. Pak Pendeta tidak mengasihi karena melawan ajaran sesat. Ya, saya berharap ini membuka kategori-kategori kita untuk melihat perspektif yang tepat tentang urgensi untuk melawan ajaran sesat, ya. Melawan ajaran sesat itu sebenarnya bukan terutama tentang dia memang sudah akan binasa itu. Tapi terutama tentang orang-orang yang kita kasihi ini. Tidak boleh terinfeksi, tidak boleh terdistorsi, tidak boleh terpolusi oleh ajaran mereka. Itu sebabnya saya ada di baris paling depan untuk melawan ajaran sesat. Itu pemikirannya harus begitu, pandangannya harus begitu. Kemudian filsafat yang kosong ini di dalam Kolose. Sebenarnya tidak ada istilah yang nice tentang ajaran sesat di dalam surat-surat Paulus. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau saudara mengukur kasih seseorang berdasarkan kata-kata yang nice, polite, dan lain sebagainya, Paulus ini apa ya? Paulus ini saudara bisa sebut dia tidak sopan kalau saudara pakai ukuran itu, ya. Tidak ada kata-kata yang bagus tentang ajaran sesat di dalam perjanjian baru. Dan karena itu gereja juga tidak boleh lebih rohani dari Rasul dan Tuhan Yesus menciptakan istilah-istilah yang bagus menyebut para pengajar sesat. Tidak boleh. Kalau kamu melakukan itu, kamu hanya satu langkah lagi untuk menjadi pengajar sesat yang sama. Harus berani menyebut kanker sebagai kanker, tumor sebagai tumor, penyakit mematikan sebagai penyakit mematikan, racun ular berbisa sebagai racun ular berbisa. Jangan menyebut kanker dengan sakit kepala, tumor dengan masuk angin, ular berbisa dengan minyak angin. Itu kamu sedang menciptakan kematian bagi dirimu sendiri. Karena hanya dengan menyebut ajaran sesat sebagai ajaran sesat, orang, yes, ini ajaran sesat, tidak boleh, saya tidak akan ke situ. Tidak akan ke situ. Makanya saya bilang tadi, jangan menabur kasih di tempat yang salah. Kasih itu tempatnya tidak kepada para pengajar sesat dan kepada ajaran sesat. Oke, ya. Ya, sekarang kita lihat para bidat. Supaya saudara aware, saya daftarkan cukup banyak, tapi kita lihat beberapa saja, saudara-saudara. Yang pertama ini adopsionisme. Adopsionisme ini itu terutama muncul di kalangan orang yang belajar, kalangan orang yang studi, terutama para ahli perjanjian baru, yang liberal, yang neo-ortodoks, yang ateis malah. Dari ingat tadi saya bilang studi Alkitab ini bukan hanya orang Kristen, malah mereka cari makan dengan belajar Alkitab loh. Seperti Bart Ehrman dibayar mahal sebagai profesor perjanjian baru di North Carolina. Itu dia agnostik, dia bukan orang Kristen, tapi dia dibayar sebagai profesor perjanjian baru, ahli Yesus sejarah. Jadi puji Tuhan, ya, orang ateis pun diberkati oleh kekristenan. Bisa cari nafkah dengan belajar perjanjian baru. Nah, di kalangan orang-orang yang liberal, yang sangat kritikal terhadap kekristenan, tidak percaya Alkitab firman Tuhan dan lain sebagainya, mujizat mereka tak percaya dan lain sebagainya, menurut mereka Yesus itu disebut sebagai the Son of God, anak Allah. Itu bukan karena Yesus memang the eternal Son of God, bukan karena Yesus itu anak Allah yang kekal, tapi Yesus itu baru diadopsi menjadi anak Allah. Diadopsinya kapan? Mereka usulkan 3 peristiwa. Either diadopsi saat baptisan, atau pada saat kebangkitan, atau pada saat kenaikan. Nah, kenapa mereka usulkan 3 peristiwa ini? Karena saudara ingat waktu Yesus dibaptis, begitu dia keluar dari air, kan ada suara dari sorga, kan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi menurut mereka deklarasi Bapa
pada saat anak keluar dari dalam air itu merupakan momen di mana Yesus diadopsi menjadi the Son of God. Jadi kalau saudara tidak ngerti baik-baik, kemudian saudara baca buku mereka atau dengar mereka ngomong, mereka bilang Yesus adalah anak Allah, saudara menjadi berbunga kangkung, padahal dia tidak maksud seperti yang saudara pikir loh. Karena dia gunakan istilah yang sama kan? Dia gunakan istilah sebagai the Son of God. Lalu saudara pikir, wah orang ini ternyata Kristen ya. Padahal dia tidak maksud seperti yang saudara maksud. Menurut dia, yes, Yesus the Son of God, tapi bukan secara kekal, bukan secara eternal, melainkan secara adopsionistik. Yesus baru diadopsi menjadi anak Allah pada saat baptisan atau pada saat kebangkitan, atau pada saat dia naik ke surga. Jadi silakan kamu pilih sendiri, apakah mau baptisan, apakah mau kebangkitan atau kenaikan. Yang penting dia bukan anak Allah yang kekal. Itu kristologi adopsionistik ya. Misalnya seperti Allah telah menjadikan dia Tuhan dan Kristus di Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Nah, in case kalau saudara bertanya-tanya tentang ayat itu, kok Yesus jadi Tuhan? Berarti sebelumnya dia bukan Tuhan. Kok Yesus jadi Kristus? Berarti sebelumnya bukan Kristus. Saudara, sebenarnya bukan itu maksudnya. Ayat itu tidak bicara ontologi, tapi epistemologi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ayat itu tidak mengatakan bahwa sebelumnya Yesus bukan Tuhan, lalu jadi Tuhan. Karena kalau saudara baca baik-baik ayat itu di dalam konteksnya, di dalam teks itu bicara tentang supaya Israel tahu bahwa Allah telah menjadikan Kristus Tuhan dan Kristus. Jadi itu tentang pengetahuan. Sebelumnya kan mereka tidak tahu, makanya mereka membunuh Tuhan Yesus kan. Tapi dengan kebangkitannya Allah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Mesias, sebagai juru selamat. Jadi itu tentang pengetahuan. Sebelumnya dia tidak tahu, sekarang dia jadi tahu setelah kebangkitan. Jadi ayat itu kan seringkali dikutip oleh Muslims untuk menyerang Tuhan Yesus kan. Masa manusia kok jadi Tuhan katanya. Ya saya juga tahu manusia tidak jadi Tuhan, karena persoalannya bukan di ayat itu, persoalannya di otak kamu. Ya, jadi menurut mereka dan dari Paulus mereka kutip ayat ini. Saudara perhatikan ini teks yang biasa paling sering dikutip oleh mereka yang menganut kristologi adopsionistik. Saudara perhatikan di Roma pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci. Nah, perhatikan ayat yang ketiga. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan perhatikan, menurut daging dia berasal dari Daud, tapi menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya bahwa dia adalah anak Allah. Jadi menurut mereka Yesus baru jadi anak Allah pada saat kebangkitan. Saudara coba lihat ayat itu, siapa yang bisa jawab bahwa itu salah dari ayat itu? Kalau ada yang bisa jawab itu, saya akan kasih saudara satu buku yang bagus. Coba lihat ayat itu. Kita harus belajar membaca teliti. Jadi jangan baca sambil lalu. Karena sebenarnya jawaban dari semua kesesatan itu kan ada di dalam teks. Kita tidak akan menciptakan sesuatu yang lain. Saudara tahu kenapa itu pasti salah, even di dalam teks ini? Ada yang bisa? Saudara ingat tadi adopsionistik bilang Yesus bukan anak Allah yang kekal. Dia baru diangkat menjadi anak Allah pada saat kebangkitan. Artinya before resurrection itu dia bukan the Son of God. Nah ayat itu langsung membantahnya. Saudara tahu kenapa? Karena sebelum bicara tentang menurut daging, Paulus sudah menyebut Yesus anaknya. Saudara, tentang anaknya. Jadi Yesus sudah punya status sebagai anak di dalam ayat itu. Sebelum dia bicara menurut daging,
setelah kebangkitan. Jadi kebangkitan tidak menjadikan Yesus anak, karena Yesus sudah disebut Paulus sebagai anak. Saudara lihat yang saya kasih tebal di awal ayat yang ketiga tentang anaknya. Jadi Yesus sudah anak dong? Sudah dong? Jadi kristologi adopsionistik gagal membuktikan case-nya dari dalam teks itu. Kemudian ada satu teks lagi yang saudara bisa gunakan dari Galatia. Galatia pasal yang ke-4, ayat yang ke-4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Nah, ini lebih powerful lagi. Jadi pada saat Yesus diutus, dia diutus sebagai anak. Kalau kristologi adopsionistik benar, pada saat dia lahir kan dia belum jadi anak Allah. Nanti setelah baptisan atau pada saat kebangkitan atau kenaikan, bukan? Tapi menurut Paulus, pengutusan itu adalah pengutusan desan, pengutusan sang anak, pengutusan Yesus sebagai sang anak. Tentang anaknya, Allah mengutus anaknya. Dan saudara bisa multiplikasi dengan teks-teks lain di dalam kitab Injil. Saudara ingat perumpamaan Yesus tentang para penggarap itu? Dia kirim dulu utusan dan lain sebagainya. Kemudian terakhir dia kirim anak kekasihnya. Kalau saudara pakai versi Markus ya, huios agapetos, anak kekasihnya, anak tunggalnya, atau anak kekasihnya. Nah, menurut perumpamaan itu, presaposisi Yesus adalah Yesus sudah adalah anak sebelum dia diutus. Justru karena dia adalah anak dan anak kekasih, maka dia diutus paling terakhir sebagai klimaks dari pengutusan. Itu presaposisi dari perumpamaan itu, bukan? Jadi the whole point dari perumpamaan para penggarap itu mempresaposisikan Yesus itu adalah the eternal son, anak yang kekal, even before descending, even before pengutusan. Jadi Bapa mengutus dulu para nabi, itu kan penjelasan Yesus kan, dia utus para nabi dan datang untuk memperingatkan para penggarap itu kan, itu bukan punya kamu, kamu harus punya accountability ya, punya tanggung jawab kepada pemiliknya dan lain sebagainya. Tapi kemudian mereka memukul dan membunuh para utusan itu ya, sampai Bapa mengutus anaknya yang satu-satunya, huios agapetosnya. Kemudian waktu mereka lihat anaknya, mereka pikir oke, kalau kita bunuh ini, maka kebun anggur ini menjadi milik kita. Jadi presaposisi dari perumpamaan itu adalah Yesus sudah adalah anak sebelum dia menjadi manusia. Jadi Yesus adalah the eternal son of God. Itu ajaran yang benar. Yesus bukan anak by adoption, tapi Yesus adalah secara ontologis pada dirinya sendiri, dia adalah anak Allah yang kekal. Itu kristologi yang sebenarnya ya. Nah, itu kristologi adopsionis. Jadi hari ini saudara, kalau saudara dengar seseorang menyebut Yesus the Son of God, tolong jangan cepat senang dulu. Saudara mesti dengar dulu dia ngomong, menjelaskan apa maksudnya the Son of God. Karena the Son of God, dia bisa bilang Yesus the Son of God, tapi sebenarnya yang dia maksud ya Yesus itu hasil adopsi, bukan anak secara ontologis, bukan anak Allah yang kekal. Jadi jangan tertipu dengan istilah. Jangan tertipu dengan istilah. Orang bisa gunakan istilah kita, tapi dia kasih arti yang sama sekali lain. Kemudian kita pikir dia satu server dengan kita, padahal dia servernya lain. Dia satelitnya itu satelit halu ya. Dia tidak satu satelit dengan kita. Kemudian yang berikut, kristologi Sabellian. Nah, Sabellian ini ajaran sesat yang sangat tua sekali. Abad kedua itu sudah muncul. Dilawan akhir abad kedua ya. Dilawan oleh Tertullianus dari Afrika Utara, dari Kartago. Sudah tahu Kartago itu dulu pusat kekristenan. Agustinus, Cyprianus, Tertullianus, kekristenan yang sangat kuat. Abad kedua dan seterusnya, itu Kartago ya, Afrika Utara ya. Sayang sekali hari ini hilang. Nah,
Tertullianus melawan Sabellianisme. Saudara tahu Sabellianisme itu nama lainnya apa? Nama lainnya adalah modalisme, dan nama lainnya adalah Oneness Pentecostalism. Oneness Pentecostalism. Nah, disclaimer, saya tidak mengatakan semua orang Pentakosta itu sesat. Bukan itu maksudnya. Disebut Oneness Pentecostalism karena ajaran sesat ini kan sudah sempat mati dulu, kemudian dihidupkan kembali di dalam tradisi Pentakosta. Itu sebabnya disebut Oneness Pentecostalism sekarang. Jadi kalau orang sebut begitu, tidak berarti kita bilang semua orang di aliran Pentakosta itu pasti bidat. Bukan. Tapi disebut begitu karena memang bidat ini lahir kembali di dalam tradisi Pentakosta pada abad yang ke-19, awal abad yang ke-20. Nah, apa yang dipercayai oleh Oneness? Menurut mereka, Tuhan itu hanya satu pribadi. Dan sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya sebutan yang berbeda untuk pribadi yang satu. Misalnya saya ini satu person kan, pribadinya tunggal kan. Di kampus saya disebut sebagai dosen. Di rumah saya disebut sebagai suami, disebut sebagai ayah. Sudah lihat sebutan saya macam-macam, tapi individunya tetap sama, satu. Jadi menyebut saya dengan sebutan yang macam-macam tidak berarti personhoodnya berbeda. Nah, menurut Oneness Pentecostalism, Tuhan itu begitu. Jadi waktu bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bukan karena ada 3 pribadi, tapi hanya satu pribadi. Bapa itu sebutan untuk karya Allah di dalam perjanjian lama. Kemudian Anak itu karya Allah di dalam perjanjian baru. Kemudian Roh Kudus itu karya Allah di dalam gereja. Jadi sebutan yang berbeda tapi personnya satu. Dan mereka sering kutip banyak ayat. Saudara lihat di Yesaya pasal 9 ayat 5 yang saudara sering kutip pada hari Natal itu kan. Lambang pemerintahan ada di atas kepalanya, ia disebut salah satunya Bapa yang kekal. Nah, itu kan tentang Mesias kan? Tentang Yesus kan? Saudara kutip itu setiap Natal kan? Tapi kan disebut di situ sebagai Bapa yang kekal. Jadi mereka berkesimpulan karena Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal, maka Yesus adalah Bapa. Jadi menurut mereka Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus. Tidak ada bedanya. Personnya satu. Dan mereka kutip beberapa ayat lain, misalnya di dalam Injil Yohanes ya. Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, bagaimana mungkin engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Jadi menurut mereka, Yesus mengklaim bahwa dia dan Bapa itu punya satu pribadi. Nah, saudara tahu kenapa ini ajaran harus segera ditolak, meskipun saudara tidak tahu bagaimana cara jawabnya. Karena kita tidak percaya doktrin begitu. Kekristenan yang rasuli dan ortodoks dan yang historis percaya Allah itu satu esensi tapi 3 pribadi yang berbeda. Jadi Bapa itu bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. 3 pribadi yang berbeda tapi bukan 3 Tuhan, karena 3 pribadi yang berbeda itu memiliki hakikat yang satu, sama dan setara. Saudara dan saya punya hakikat yang sama, manusia. Kita semua manusia kan, hakikat yang sama. But hakikat kita itu tidak satu. Hakikat kita itu tidak satu. Itulah sebabnya kita itu menjadi pribadi-pribadi yang terpisah. Dan saudara bisa ada tanpa saya bisa ada tanpa saudara. Saya bisa duluan game over atau saudara bisa duluan game over. Ya, karena kita tidak punya hakikat yang satu. Kita hanya punya hakikat yang sama. Saudara nangkap bedanya ya? Kalau The Trinity itu bukan hanya punya hakikat yang sama, hakikat kealahan, tapi hakikatnya itu satu dan tidak terpisah. Itu sebabnya kita tidak percaya 3 Tuhan. Karena kenapa Zeus, Apollo, Saturnus dan lain sebagainya adalah politeis? Karena memang mereka punya hakikat kealahan,
tapi hakikat kealahannya itu terpisah. That's why itu polytheism. Trinity bukan polytheism, karena meskipun personnya plural, 3 pribadi, but esensinya itu satu, sama, setara, tidak terbagi dan tidak terpisah. Itu bukan polytheism, itu monotheism, itu trinitarian monotheism. Jadi oneness Pentecostalism memblender 3 pribadi itu menjadi satu pribadi saja. Lalu dia bilang Bapa, Anak dan Roh Kudus hanya different names, tapi bukan different persons. Itu kesesatan dari oneness Pentecostalism itu begitu. Dan saudara tahu, banyak orang Kristen tergoda untuk percaya oneness Pentecostalism karena jauh lebih gampang dimengerti. You dapat analoginya seperti yang tadi saya kan. Saya satu orang, tapi bisa disebut dengan different names, sebutan yang berbeda, dan orangnya tetap sama. Tapi kalau The Trinity, you tidak ada analoginya. Pada abad ke-4 memasuki abad ke-5, Agustinus menulis De Trinitate, Mahakarya, Adikarya di dalam sejarah teologi Kristen. Itu karya yang sangat agung mengenai The Trinity. Sebenarnya Agustinus dipengaruhi oleh beberapa orang. Salah satunya Hilary of Poitiers. Itu tokoh besar di dalam sejarah gereja, disebut sebagai Doctor of the Church, doktor gereja. Termasuk satu lagi Ambrosius dari Milan, juga diangkat sebagai doktor gereja. Tapi karya yang sangat besar di dalam masa Agustinus, De Trinitate, itu menentang penggunaan analogi. Karena semua analogi yang biasa digunakan, misalnya telur, kuning telur, putih telur, pada akhirnya memimpin kepada pemahaman yang salah. Atau air, air yang beku, kemudian uap, kemudian air yang cair, pada akhirnya memimpin kepada pemahaman yang salah. Tidak ada satupun analogi yang cocok dengan The Trinity. Nah, itu bukan sesuatu yang mengherankan, bukan? Karena you ingat, The Trinity itu adalah Allah in himself, Allah pada dirinya sendiri. Nah, kita ini kan terbatas. Kita bisa apprehend God, tapi tidak bisa comprehend God. Kita bisa mengerti sejauh yang diwahyukan, kan? Di dalam Alkitab jelas Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus. Karena Anak bicara kepada Bapa, kan? Tidak mungkin person yang sama. Kalau person yang sama berarti itu skizofrenik. Jadi dia bicara seakan-akan ada perbedaan subjek objek, padahal orangnya sama. Bayangkan kalau saudara lihat saya jalan-jalan, tidak ada orang, kemudian saya ngomong, ya Bapak. Tapi tidak ada orang lain di situ. Saya ngomong seakan-akan kepada orang lain, padahal saya ngomong kepada diri saya sendiri. Saudara mungkin akan diam-diam telepon dokter, Pak dokter kirim ambulan. Itu skizofrenik. Jadi oneness Pentecostalism itu bukan hanya salah memahami Alkitab, tapi menghujat Tuhan Yesus. Karena implikasi dari oneness Pentecostalism adalah menghasilkan Yesus yang skizofrenik. Karena Yesus selalu bilang, ya Bapa, ya Bapa. Kemudian Bapa ngomong kepada Yesus Anak dan lain sebagainya. Permuliakanlah anakmu seperti kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau Yesus adalah Bapa, bayangkan betapa gilanya Yesus kalau dia ngomong begitu, bukan? Dia ngomong kepada dirinya sendiri. Ngomong Bapa dan Anak, aku, engkau, I, thou, kalau menggunakan kategori dari Martin Buber, mempresaposisikan perbedaan subjek objek. Orang yang belajar komunikasi kan begitu, kan? Aku, engkau itu kan presaposisinya adalah perbedaan subjek objek, bukan? Kalau you percaya oneness Pentecostalism, you sekalian aja masuk rumah sakit jiwa. Karena itu ajaran yang menghasilkan sosok Yesus, potret Yesus yang skizofrenik. Itu penghujatan itu. Nah, tapi banyak orang percaya oneness Pentecostalism karena memang gampang dimengerti. Orang tidak mau yang susah-susah. Akhirnya mereka oke lah, yang gampang aja lah daripada susah-susah. Daripada susah-susah. Nah, ini bahayanya itu di situ, ya. Jadi ini sesuatu yang, dan saudara-saudara, saudara bisa lihat indikasinya secara administratif. Kalau saudara ketemu ada orang Kristen, dia punya surat baptisan.
Kemudian di surat baptisan itu biasanya mereka akan tulis begini: dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Coba saudara proses kata-kata itu: Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Berarti satu pribadi kan? Kan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus kan? Dan itu dituangkan di dalam surat baptisan, terutama dikeluarkan oleh gereja-gereja Pentakosta dan beberapa gereja karismatik. Tapi puji Tuhan dalam tahun-tahun terakhir ini, karena kita bombardir terus, itu sudah berkurang ya. Mereka sudah malu-malu mau posting-posting mereka punya surat baptisan. Meskipun pergi baptis di Israel, mereka sudah tidak berani posting lagi, karena nanti ketahuan bidat. Jadi sebenarnya secara administratif saudara bisa spot itu, ini ajaran sesat atau tidak. Nah ini hati-hati. Ingat Matius pasal 28 ayat 19 itu kan formula baptisan kan? Titiknya itu di mana? Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kan? Titiknya di situ kan? Jangan ditambah lagi yaitu Tuhan Yesus dong. Kamu tidak boleh nambah itu dong, itu kan formula itu. Enak aja kamu nambah begitu. Kamu nambahnya kok jadi blunder. Ya, oke. Kemudian kristologi Arian, ini saya sudah singgung di seri yang pertama, yang nanti melahirkan saksi Yehova, yang sampai sekarang itu nakal luar biasa ya. Saksi-saksi Yehova ini. Jadi menurut Arius, Yesus itu memang pencipta segala sesuatu. Jadi dia percaya Yesus pencipta. Tapi Yesus adalah pencipta yang diciptakan. Artinya Yesus diciptakan duluan sebagai ciptaan yang pertama. Setelah itu melalui Yesus Bapa menciptakan dunia ini. Jadi you boleh bilang Yesus pencipta, Arius bilang yes, amin. Termasuk kalau you bilang Yesus Allah, Arius juga bilang amin. Karena untuk menjadi pencipta kan you harus punya divine power in some sense kan. You tidak bisa hanya manusia biasa lalu tiba-tiba you bikin gunung, bikin laut. Tidak bisa dong. You harus punya kuasa keilahian, bukan? Jadi kalau you bilang Yesus itu Allah, Arius akan yes, amin, puji Tuhan. Kalau you bilang Yesus itu Tuhan, yes, amin, karena Tuhan kan berarti Lord, penguasa. Jadi saudara-saudara, poin saya adalah begini: jangan tertipu dengan istilah. Karena kita bisa menggunakan istilah yang sama, tapi isinya itu, kontennya, meaningnya itu sangat berbeda sekali. Itu perbedaannya seperti surga dan neraka itu. Kalau you ketemu orang-orang Arian seperti para saksi Yehova, kalau you bilang Yesus itu Allah, mereka tidak ada masalah. Karena Yohanes pasal 1 ayat 1c, mereka terjemahkan dengan God, suatu Allah. Jadi menyebut Yesus Allah itu bukan big deal buat mereka, bukan masalah besar buat mereka. Apalagi kalau bilang Yesus itu Tuhan, mereka akan aminnya 53 kali. Karena menurut mereka Tuhan itu kan berarti penguasa, bukan Tuhan pencipta segala sesuatu. Tuhan itu Lord kan, penguasa kan. Jadi orang saksi Yehova, dia bisa duduk dengan saudara dan mengatakan hal-hal yang sama dengan saudara, padahal itu maksudnya lain tentang Tuhan Yesus. Maka saudara perlu menggali itu jauh lebih dalam. Apa yang dia mengerti tentang Yesus? Tolong jelaskan, kasih saya Yesus itu siapa bagi kamu. Nah kalau dia sudah jelaskan, mendadak saudara akan lihat, oh Yesus itu bukan Yahweh. Mereka tidak mau sebut Yesus Yahweh. Mereka bisa sebut Yesus Kurios, yes, mau mereka. Sometimes mereka sebut Yesus Theos, mau mereka. Tapi mereka tidak mau menyebut Yesus Yahweh. Yang Yahweh itu hanya Bapa. Itu menurut saksi Yehova. Dan Roh Kudus itu bukan person, bukan pribadi. Itu hanya power, hanya kuasa kreatifnya Tuhan. Dan itu saudara, seringkali gereja yang tidak belajar teologi baik-baik, terutama yang MC itu, mari kita mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Kamu pikir Roh Kudus itu handphone? Jadi kamu sudah lebih jago dari Roh Kudus. Kamu yang switch on off-nya Roh Kudus sekarang. Hebat kita ini sekarang. Kita bahkan sudah bisa ngatur Roh Kudus ya, mengaktifkan Roh Kudus, menonaktifkan Roh Kudus. Nanti kita bisa pecat Roh Kudus juga. Ini bahaya sekali.
Saudara, itu adalah ajaran dari saksi Yehova. Tolong jangan dipinjam bawa masuk ke dalam gereja ya. Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi, setara, co-equal, co-eternal, co-substansial with the Father and the Son, dengan Bapa dan Anak. Jadi jangan direndahkan menjadi mari kita aktifkan Roh Kudus, seakan-akan kamu yang pegang kuasanya. Itu kamu menghujat Tuhan ya itu ya. Nah, kalau saudara perhatikan di teks ini salah satu teks favorit mereka, Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Saudara ingat di situ ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi yang sulung dan yang lebih utama dari segala yang diciptakan berarti Yesus ciptaan yang sulung. Nah, karena itu mereka bilang, karena Yesus ciptaan yang sulung, maka di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Lalu mereka nambahin, saudara perhatikan yang saya kasih kurung itu, yang lain, yang lain, yang lain. Mereka nambahin yang lain sebanyak 4 kali di dalam terjemahan Dunia Baru Saksi Yehova. Hanya untuk memperjelas bahwa Yesus itu juga ciptaan. Jadi dia mencipta, tapi dia menciptakan ciptaan yang lain. Karena dia sendiri, himself, adalah ciptaan. Saudara nangkap logiknya ya? Why? Kenapa mereka nambahin yang lain itu 4 kali di situ? Itulah hasil kalau saudara mengajar ajaran sesat. Saudara harus memperkosa Alkitab. Nambahin yang lain sebanyak 4 kali kan? No, you tidak perlu lakukan itu, karena yang sulung, yang utama dari penciptaan bukan ciptaannya tapi penciptaan. Itu bicara tentang preeminen, keutamaan Kristus atas segala sesuatu yang diciptakan. Dan dikasih alasannya di ayat 16 dan seterusnya, kenapa Yesus itu lebih tinggi, preeminen dari segala penciptaan, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Itu logiknya. Jadi bukan bahwa Yesus itu ciptaan yang sulung, tapi Yesus itu lebih penting dari segala sesuatu, join, combine jadi satu. Gunung-gunung, lautan, miliaran manusia di dalam dunia ini di-combine, join jadi satu. Value-nya tidak sama dengan value-nya Yesus, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Itu kristologi, high kristologi loh itu. You tidak perlu bikin akrobat hermeneutik untuk nambah-nambahin yang lain. Kasihan sekali kau ya. Saksi Yehova ini kadang lugu juga mereka. Ya, kita masih bisa komentar banyak tentang saksi Yehova, tapi kita singkat saja itu karena saya masih punya banyak slide loh ini, 35 slide. Kemudian mereka juga mengatakan menurut perjanjian baru, saudara-saudara, perjanjian baru menggunakan preposisi. Preposisi berarti kata depan ya. Dari, melalui, kepada, dan di dalam itu kan prepositions, kata depan. Menggunakan preposisi secara khusus dari ek itu berarti keluar dari. Kemudian dia itu berarti melalui, through. Kemudian n itu berarti di dalam. Jadi menurut mereka perjanjian baru itu secara eksklusif menggunakan preposisi ek. Itu hanya untuk Bapa. Yesus itu hanya melalui Yesus segala sesuatu diciptakan. Jadi formulanya adalah segala sesuatu berasal dari Bapa, ek dari Bapa, melalui Yesus, through dia, melalui Yesus, kemudian n di dalam Roh Kudus. Jadi di dalam rumusan itu menurut mereka yang paling tinggi itu Bapa. Yesus itu hanya mediator penciptaan, tapi bukan creator itu sendiri. Dia hanya mediator penciptaan. Nah, kalau itu logiknya, saudara-saudara, saya bisa kasih lihat buktinya nanti. Tapi kita lihat dulu satu lagi, Socinianism. Ini setelah reformasi. Mungkin belum banyak dari saudara yang dengar tentang ini. Socinianism ini lebih gila lagi. Dia tidak, kalau Arianisme dia percaya Yesus itu pra-eksisten. Jadi sebelum Yesus lahir dari perawan Maria, Yesus sudah ada. Itu pra-eksisten namanya.
Itu Arianisme percaya begitu, saksi Yehova percaya begitu. Meskipun menurut saksi Yehova, Yesus itu praeksisten sebagai penghulu malaikat, Mikael ya. Tapi kalau menurut Socinian, Yesus itu tidak praeksisten. Jadi Yesus baru eksis, baru ada pada saat dia ada di dalam rahim Maria. Dan Yesus itu memang 100% manusia dan tidak punya unsur keilahian sama sekali. Yesus itu hanya manusia. Itu Socinianisme. Dan Yesus diangkat sebagai Mesias karena dia taat kepada Bapa. Itu ajaran itu sekarang di Indonesia diajarkan misalnya oleh Dr. Erastus Sabdono ya. Erastus Sabdono juga mengajarkan begitu di Indonesia ya, dan jemaatnya itu banyak loh itu. Banyak jemaatnya itu. Bayangkan kalau pendeta yang mengajar begitu ya, itu kekacauan besar itu. Karena ini yang dengar dia ini bukan ratusan tapi ribuan. Bahaya sekali. Yesus bukan Allah, Yesus itu bisa disebut Kurios, tapi Kurios itu bukan berarti Yahweh. Nah, singkat cerita saudara-saudara, ini sudah 3:30 ya, setengah jam lagi kan. Jadi kita mesti cepat-cepat sedikit ya. Oke. Saudara suka atau tidak suka, saya akan kasih argumen totalis sekaligus untuk semua ajaran sesat yang tadi. Saudara suka atau tidak suka, Paulus sebanyak tidak kurang dari 2 kali menyebut Yesus itu Theos. Nah, terlepas dari Theos itu artinya apa, tapi kita mulai dulu dari temnya. Apakah Yesus disebut Allah atau tidak? Yes. Roma pasal 9 ayat yang kelima, ia adalah Allah. Sebenarnya terjemahan itu agak kurang tepat. Who is God over all? Allah atas segala sesuatu. Nah, ini menarik karena Yesus di sini bukan hanya disebut sebagai Theos. Kalau Yesus hanya disebut sebagai Theos, maka tidak terlalu kuat, karena ingat Mazmur pasal 82, para hakim atau para malaikat juga disebut Elohim. Ya, betul ya. Mazmur pasal 82 ada 2 tafsiran di situ. Ada yang mengatakan itu para hakim dunia dan ada yang mengatakan itu divine council. Nah, either way, apakah hakim dunia yang manusia atau para malaikat, tapi kan disebut Elohim. Jadi kalau hanya soal temnya itu tidak kuat. Tapi di sini Paulus bukan hanya menggunakan istilah Theos, tapi Paulus kasih qualifier, kasih keterangan penjelas. Theos dalam arti apa? Theos dalam arti Allah atas segala sesuatu. Hoon epi panton theos. Panton itu kan segala sesuatu. Jadi ini bukan hanya sekadar istilah yang Theos, oke, ho Theos begitu. Tapi istilah yang dikasih keterangan penjelas. Nah, siapa Allah atas segala sesuatu? Yahweh. Jadi waktu Paulus menggunakan istilah ini, itu tidak kurang artinya daripada Yahweh sendiri ya. Kemudian Titus pasal 1 pasal 2 ayat yang ke-13, kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, ini bergantung saudara kasih punctuation ya, kasih tanda komanya di mana. Tapi kalau ada kesempatan yang cukup, saya bisa argue bahwa di dalam teks ini yes, Paulus menyebut Yesus sebagai Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi you suka atau tidak suka, 2 kali Paulus menyebut Yesus sebagai Allah. Dan bukan hanya sebagai Allah, tapi Allah atas segala sesuatu. Dan bukan hanya Allah, tapi Allah yang maha besar dan juru selamat kita. Itu kan istilah-istilah yang kalau dikombinasikan dengan keterangan penjelasnya, atau yang disebut dengan qualifiernya, kalau dikombinasikan dengan qualifiernya, itu menjadi sangat kuat sekali high Christologinya. Sangat kuat sekali. Kemudian bukan hanya itu, tentang preposisi-preposisi yang tadi mungkin saya skip saja karena ini agak teknis. Ini sudah jam mengantuk, nanti saudara jatuh dari kursi lagi. Jadi lebih baik saya skip ini. Ini saja ya, tentang ini yang sangat menarik. Saudara, dalam studi biblikal, baca Alkitab, seringkali hal-hal yang saudara rasa tidak penting justru penting. Satu kali lagi, di dalam membaca Alkitab, seringkali bagian-bagian yang saudara pikir ini kok tak penting ya, tapi kalau saudara mikir baik-baik, sebenarnya itu sangat penting. Itu sangat penting sekali. Misalnya seperti tadi, saudara kalau tidak ngerti, waktu Paulus kasih salam kepada jemaat-jemaat di Galatia, itu kan apa big deal, apa masalahnya?
Tapi kalau yang ngerti itu di dalam latar belakang surat-surat Paulus, mendadak itu menjadi signifikan sekali. Jadi hal-hal yang kelihatannya tidak penting, tapi kalau saudara ngerti Alkitab dan ngerti latar belakangnya, itu saudara akan itu sangat signifikan sekali. Saya kasih saudara satu contoh. Misalnya, siapa di antara saudara yang menghabiskan waktu berjam-jam bermeditasi tentang salam Paulus? Tidak ada kan? Saudara baca sambil lalu aja kan? Padahal itu argumen kristologi yang sangat powerful sekali. Orang tidak bisa review saudara hanya berdasarkan salam yang saudara pikir tidak penting ini. Coba saudara lihat. Saya kasih saudara beberapa contoh ya. Ini kan salam yang saudara pikir, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Itu konsisten di dalam semua surat-surat Paulus. Itu yang disebut dengan apostolik, salam apostolik ya. Itu konsisten di dalam semua surat-surat Paulus. Nah, saudara tahu kenapa ini penting? Meskipun kalau saudara baca untuk meditasi, ini saya tidak dapat berkat dari salam ini. Saudara pikir begitu kan? Kalau you studi teologi, bagian yang kelihatan tidak penting, justru yang sangat penting. Why? Saudara lihat ini. Ini saya gambar bagi saudara alur logiknya di dalam bahasa Yunani. Kemudian nanti kita akan lihat. You kalau menguasai argumen ini, you duduk dengan Saksi Yehova KO, duduk dengan Wanes KO, duduk dengan siapapun kristologi bidat-bidat itu KO. Why? Karena saudara lihat, ini alur pikirnya. Klausa utamanya di sini, yang karis humin kai eirene, damai sejahtera bagi kamu, kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu. Karis humin kai eirene itu klausa utamanya. Klausa berarti anak kalimat ya, anak kalimat yang utama. Kemudian karis kasih karunia dan eirene damai sejahtera itu source-nya apa? Sumbernya apa? Dasarnya berasal dari siapa? Lalu dia pakai kata kata depan di situ apo. Apo itu berarti dari, from. Nah, jadi kalau dia pakai apo, berarti dia mau bicara tentang source, sumber dari kasih karunia dan sumber dari damai sejahtera. Dari siapa? Sekarang saudara lihat ada dua sumber yang dia sebutkan di situ. Dari Allah Bapa kita, tu patros hemon, tu patros humon itu berarti Allah Bapa kita. Kai itu berarti dan, kuriu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Paus. Saudara sudah lihat logiknya ya. Jadi sumbernya ada dua kan, Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan, menurut teologi Alkitab, berkat itu asalnya dari ciptaan atau dari Allah? Waktu Bapak Pendeta naik di atas mimbar, kemudian memimpin doa berkat, pulanglah saudara-saudara ke dalam tugas dan tanggung jawabmu, ingatlah akan firman Tuhan, hiduplah bagi dia setiap saat dan terimalah berkat dari Tuhan. Benediction. Tuhan memberkati engkau dan seterusnya. Benediction itu source-nya manusia atau Allah saja? Allah saja. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, kasih karunia dan damai sejahtera, benediction, tidak pernah bersumber dari malaikat ke manusia, raja, tidak pernah. Selalu konsisten, eksklusif, berasal dari Allah. Saudara lihat misalnya ini ya. Ini berkat Harun untuk Israel. Saudara perhatikan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi kasih karunia itu dalam benediksi dari siapa? Dari Yahweh. Kemudian Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, eirene. Jadi karis eirene itu berasal dari Tuhan. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang-orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Itu sebabnya setelah selesai ibadah, pendeta dengan otoritas dari Tuhan memberkati saudara dengan ucapan berkat ini, atau variasinya ada di dalam 2 Korintus. Sumber berkat, benediction, di dalam biblical theology, everybody setuju, semua orang setuju, tidak pernah bersumber dari kita. Sumbernya harus
Yahweh sendiri. Sekarang kita kembali ke sini dengan latar belakang pemahaman itu. Ini sumber kasih karunia dan damai sejahtera dari siapa? Dari Bapa, Allah Bapa, Theos, Patros, Hemon. Tapi dia tidak titik di situ. Dari siapa lagi? Dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus adalah sumber bersama dengan Bapa dari kasih karunia dan damai sejahtera, maka tidak perlu Einstein untuk menyimpulkan bahwa Yesus adalah Yahweh. Karena sumber benediction itu harus Yahweh. Harus Yahweh. Dan lihat logiknya ya. Sesuatu yang saudara pikir tidak penting kan? Tapi hari ini ayat-ayat yang saudara pikir tidak penting itu, saudara ingat tadi saya kasih lihat saudara banyak-banyak tadi di atas ini kan? Semua ayat-ayat ini saudara bisa gunakan logik yang tadi. Logik yang tadi. Jadi you tidak kekurangan amunisi untuk berhadapan dengan bidat manapun yang menyimpangkan kristologi yang sejati di dalam Alkitab. Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Allah sejati. Hanya berdasarkan ini, ucapan berkat ini tidak mungkin salah dan tidak mungkin bisa dibantah. Itu impossible. Karena semua yang baca Alkitab tahu sumber berkat, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kemudian kasih karunia. Waktu you katakan itu di depan jemaat atau kepada jemaat, jemaat tidak akan nanya lagi, Pak Pendeta, damai sejahtera itu asalnya dari siapa? Paman saya atau kakek saya? Mereka sudah tahu, karena itu sudah bagian dari consciousness kekristenan, bahwa benediction itu bersumber hanya dari Yahweh Lord. Tidak ada sumber lain. Jadi you lihat kalau benediction ini bersumber bukan hanya dari Bapa, tapi juga dari Kristus Yesus, maka Yesus harus menjadi sumber bersama dari benediction itu. Nah, kalau Yesus adalah sumber bersama dari benediction itu, maka Yesus harus Yahweh dong. Harus dong. Nah, puji Tuhan ya. Yes, thank you. Saya punya banyak kutipan dari bapak-bapak gereja mendukung logik yang tadi. Nanti saudara baca sendiri. Saya akan kasih kepada saudara-saudara. Satu argumen lagi. Dan ini juga sangat penting sekali saudara tahu argumen ini. Ini berupa data saja. Saudara ingat tadi para bidat itu mengatakan kalau you bilang Yesus itu kurios, maka dia bukan Tuhan yang sejati, bukan Allah yang sejati. Karena kurios itu berarti penguasa. Nah, pada level kamus, argumen itu kelihatannya benar. Karena kalau you buka leksikon bahasa Yunani, salah satu arti dari kurios adalah penguasa. Termasuk misalnya Sarah menyebut Abraham juga dengan Tuan, dengan Lord, dengan kurios, yang berarti Tuan, Master. Jadi bisa berarti Master, bisa berarti penguasa. Jadi istilah kurios itu pada dirinya sendiri itu proof nothing. But kalau ditempatkan dalam konteks yang tepat, itu menjadi tidak terbantahkan. Konteks yang tepat itu apa? Konteksnya itu saudara lihat sekarang di screen. Saya kasih lihat kepada saudara datanya sekarang ya. Ini nanti saudara baca sendiri ya. Nah, di dalam surat-surat Paulus mengutip dari perjanjian lama. Jangan khawatir, suara saya besar. Paulus mengutip dari perjanjian lama 45 kali. Khususnya teks-teks yang menggunakan kata Yahweh, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani dengan kurios. Jadi waktu Septuaginta, terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani menerjemahkan YHWH Tetragrammaton, itu diterjemahkan dengan kata kurios. Dan sebanyak 45 kali teks-teks yang ada Yahweh-nya itu yang diterjemahkan dengan kurios dikutip di dalam 13 surat Paulus. Bukan 13, di dalam surat-surat Paulus. Surat Filemon tidak ada kutipan TL. Jadi di dalam surat-surat Paulus ada 45 kali. Dari statistiknya, dari 45 kali itu 33 kali Paulus gunakan itu untuk Yesus.
hanya 12 kali Paulus gunakan itu untuk Bapa. Jadi Bapa secara statistik di dalam surat-surat Paulus hanya 25% dari semua teks Yahweh yang diikuti Paulus di dalam surat-suratnya. 75% teks-teks Yahweh itu apply kepada Yesus. Dengan kata lain, kalau kita mau bicara tentang the Christology of Paul, you tidak bisa mengatakan bahwa Kurios itu hanya penguasa, hanya master. Karena Kurios di dalam surat-surat Paulus, waktu dia bicara Yesus itu Tuhan, misalnya Roma pasal 10 ya, jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian dia kutip dari apa? Dari Yoel pasal 2 yang bicara tentang memanggil nama Tuhan, calling upon the name of the Lord. Lord di situ kan Yahweh kan, dan diterjemahkan Tuhan oleh Paulus. Jadi memanggil nama Tuhan di situ siapa? Tuhan yang di Yoel. Yoel itu bicara tentang siapa? Yahweh. Jadi memanggil Yesus sebagai Tuhan berarti memanggil Yesus sebagai Yahweh. Itu logiknya itu begitu. 45 kali, 33 kali, 75% teks-teks Yahweh itu apply kepada Yesus. Artinya dari segi statistik Yesus jauh lebih Yahweh daripada Bapa di dalam surat-surat Paulus. Karena kalau bicara jumlah, jauh lebih banyak Paulus bilang Yesus itu Yahweh daripada Bapa itu Yahweh. You see? Jadi kalau you berargumentasi hanya berdasarkan kamus, memang tidak kuat kalau you bilang Yesus itu Tuhan hanya karena dia disebut Kurios. But you perlu ubah sedikit argumen. You boleh tetap gunakan Kurios, tapi gunakan itu dalam latar belakang Septuaginta, latar belakang terjemahan PL di dalam di bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ketika tetragrammaton 4 huruf suci itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetragrammaton itu diterjemahkan dengan apa namanya? Ini datanya ada di sini, semua ada di sini. Saya sudah daftarkan, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Termasuk gimana? Termasuk Paulus juga menggunakan beberapa istilah ya, en logo kurio, firman Kristus, hemera kurio, hari Tuhan. Hari Tuhan itu kan di dalam PL itu harinya siapa? Yahweh. Bicara tentang eskatologi kan, di dalam perjanjian baru istilah hemera kurio itu digunakan untuk Yesus. Jadi waktu kita bilang istilah misalnya seperti Maranatha, datanglah Tuhan, atau menantikan hari Tuhan, point of reference kita itu adalah Yesus. Jadi hari Tuhan di situ hari Yesus. Itu istilah yang digunakan di dalam PL untuk Yahweh. Jadi istilah-istilah semacam ini adalah istilah-istilah kolaboratif yang membuktikan Yesus itu Yahweh. Nah ini sumbernya. Kalau saudara mau baca lebih lengkap, saudara baca Gordon Fee ya. Saudara yang terkasih, para bidat selalu bermasalah apakah mereka menolak kemanusiaan Yesus atau keilahian Yesus. Bermasalah di sini. Jadi kalau mereka menolak keilahian Yesus, maka saudara harus membuktikan bahwa Yesus itu Yahweh. Gunakan argumen-argumen yang tadi. Kalau mereka menolak kemanusiaan Yesus, sebenarnya hampir tidak ada lagi sekarang. Kalau ada, saudara gunakan teks-teks yang bicara tentang kemanusiaan Yesus. Misalnya dia lapar, dia haus, dia menangis. Itu kan kemanusiaan yang sejati. Itu yang Yesus. Jadi mereka selalu bergoyang itu hanya ke arah dua arah itu. Kalau tidak menolak kemanusiaan, maka menolak keilahian. That's it, tidak ada tempat-tempat lain lagi. Hanya muter-muter di situ aja. Kemudian mereka kasih nama yang berbeda ya. Oke, saya sampai di sini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.